Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang cara membatalkan tes di Kotlin unit test. Kadang kita ingin membatalkan sebuah unit test ketika kondisi tertentu terjadi. Contohnya misalnya, teman-teman bikin unit test yang cuma bisa jalan di sistem operasi tertentu, misal saja ya. Jadi teman-teman di awal mendeteksi sebuah sistem operasinya. Kalau sesuai, maka lanjutkan. Kalau tidak sesuai, contohnya batalkan unit testnya. Nah, itu bisa kita lakukan di JUnit. Nah, untuk membatalkan unit test, kita bisa menggunakan exception yang namanya test aborted exception. Jadi, kalau misalnya ada sebuah exception namanya test aborted exception, itu nge-throw ya di sebuah JUnit functionnya, maka secara otomatis si JUnit akan mendisable si unit test tersebut. Jadi secara otomatis kalau nemu test aborted exception, maka akan otomatis dibatalkan atau di-disable. Nah, ini contohnya. Contohnya misalnya kita mendeteksi profile di sistem variabel ya. Kalau misalnya profilnya development, misalnya kita batalkan si unit testnya. Kalau profilnya tidak development, misalnya kita tidak akan batalkan unit testnya, artinya langsung jalan ke bawah. Nah, ini bisa kita lakukan. Nah, kalau misalnya ini di running, nah hasilnya seperti ini. Jadi mirip kayak disable ya, ini test aborted. Jadi mirip kayak test coming soon yang di disable. Jadi secara otomatis dia akan mendisable si JUnit-nya. Oke, kita akan coba. Jadi di sini kita akan buat samain saja seperti ini, test aborted nama functionnya di bawah. Fun test aborted. Oke. Nah, ini kita tes. Lalu di sini kita print line aja misalnya test not aborted. Nah, kalau di sini teman-teman misalnya pengen deteksi apapun itu, contohnya misalnya saya akan ngambil dari sistem environment variable gitu ya. Nah, ini nanti semua sistem environment variable akan dideteksi di sini. Nah, lalu di sini pastikan misalnya ada profile ya. Di sini kita ambil profile. Nah, selanjutnya di sini kita simpan ke profile. Lalu kita cek kalau misalnya depth sama dengan profile. Tadi depth ya. Oh, tidak sama dengan depth, sorry. Tidak sama dengan depth ya. Ini kita akan throw test aborted exception seperti ini. Jadi artinya kalau misalnya environment-nya depth, maka ini akan dieksekusi. Test aborted misalnya because depth profile. Kalau dia bukan depth, maka dia tidak akan kalau misalnya depth dia akan dieksekusi, kalau bukan depth maka dia akan dibatalkan. Nah, contohnya kalau ini kita running, ini otomatis dibatalkan. Kenapa? Karena dia tidak ada depth-nya. Ya, ini test aborted ya. Jadi, kenapa ini masih masuk sebelum unit test sama setelah unit test? Karena kan tidak ada disable di atasnya. Jadi dianggapnya awalnya mungkin ini jalan gitu ya. Ketika ada eksekusi ternyata ada exception test aborted exception, maka otomatis dia dibatalkan. Jadi ke bawahnya tidak akan dieksekusi lagi dan ini tidak akan dianggap error. Kalau teman-teman ini pakainya illegal argument exception contohnya, ini akan menjadi error. Nah, lihat error ya tesnya. Tapi kalau teman-teman ganti test aborted exception, ini tidak akan dianggapnya error, tapi dibatalkan. Nah, ini aborted. Nah, contohnya gimana kalau misalnya ini pengen jalan? Berarti kita harus menyimpan data profile dengan value depth di environment variable. Contohnya di sini teman-teman bisa edit configuration filenya. Lalu di kalkulator test teman-teman tambahkan, nah ini ada environment variables ya. Tinggal tambahkan di sini. Di sini tambahkan namanya profile. Di sini depth contohnya. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Kita apply. Oke. Kita running. Nah, hasilnya test aborted-nya sukses. Jadi test not aborted because depth profile. Jadi kalau profilnya udah ada di environment variable, maka ini jalan ke bawahnya. Tapi kalau tidak ada, maka kita akan batalkan. Jadi ini. Jadi caranya teman-teman bisa menggunakan test aborted exception. Jadi tinggal throw, maka si unit testnya akan dibatalkan. Nah, caranya silakan teman-teman tambahkan di unit test ini, tambahkan environment variable-nya, profile-nya sama dengan depth. Kalau teman-teman ganti prod misalnya ya,
profilnya, saya enter, kita running lagi, maka dia aborted lagi. Kenapa? Karena profilnya dia bukan lagi dev. Jadi seperti itu cara kalau kita mau meng-cancel istilahnya ya, yang sudah jalan si unit testnya. Teman-teman bisa menggunakan test aborted exception. Next, kita akan menggunakan assumptions. Nah, ini adalah cara yang paling mudah untuk ngelakuin pembatalan unit test dibandingkan tadi kita manual ngelakuin throw aborted exception. Nah, tapi sebelumnya kenapa tadi saya ajarkan dulu biar teman-teman tahu kalau sebenarnya nanti fitur assumption ini dia erat kaitannya dengan yang test aborted exception.